Bismillahirrahmanirrahim. Produktif dengan spreadsheet. Produktif dengan spreadsheet. Saya mau sharing materi dulu ya. Sekitar 5-10 menit untuk menyamakan persepsi supaya kita sama-sama bisa enak. Bisa dilihat ya? Materinya bisa dilihat? Ya, bisa. Oke. Oke. Jadi ini adalah seri membangun cara kerja efektif dan efisien. Kita dituntut untuk kerja cepat dengan data. Kita harus grab the data. Kita harus menemukan data menjadi informasi, mengolah data jadi informasi. Tapi ternyata butuh tim yang juga mampu mengolah data dengan cepat dan mudah. Jadi parameternya harus cepat dan harus mudah. Sekarang kita lihat. Ada perbedaan antara pengolah data dengan pengolah kata. Apa bedanya? Gampang aja. Yang pertama, pengolah data, maka fungsinya adalah untuk mengolah data. Pengolah kata, fungsinya adalah untuk mengolah kata. Pengolah data contohnya apa? Excel, Google Sheet, ya, dan produk-produk sejenis. Pengolah kata contohnya apa? Word, ya, Microsoft Word, Google Doc, dan sejenisnya. Jadi dari dua hal ini aja sudah membedakan. Sayangnya banyak pengguna pengolah data yang menjadikan itu sebagai pengolah kata, menggunakan Excel sebagai pengolah kata, menggunakan Google Sheet sebagai pengolah kata. Apa yang terjadi? Sehingga pengolah data tidak dapat berfungsi sebagaimana tugas seharusnya. Nah, ini menjadi paradigma pertama. Kita uji sekarang di perusahaan kita. Pegawai-pegawai kita itu menjadikan Excel atau Google Sheet apakah sebagai pengolah data atau hanya sebagai pengolah kata. Beda definisi antara D sama K itu bisa membuat kerja yang tadinya harusnya cukup dengan waktu 5 menit harus diselesaikan menjadi berjam-jam. Nah, seperti itu ya. Jadi beda D sama K aja itu bisa membuat kerjaan kita jadi tidak efisien. Waktunya habis lama dan tentu mereka juga harus dikasih makan. Dan makannya juga bukan makanan dalam bentuk doa karena mereka harus ada duitnya. Dan itu boros. Dan boros adalah temannya setan, saudaranya setan. Sesungguhnya para pemboros adalah saudaranya setan. Dan sesungguhnya setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Oke, lanjut lagi. Terus apa dong pengolah data? Pengolah data adalah proses memanipulasi data. Jadi ada kerjaan, ada aktivitas untuk membuat data itu menjadi informasi. Kumpulan data yang awalnya tidak memiliki informasi, misalnya data penjualan, data piutang, data duit masuk, data mutasi barang, dan lain sebagainya, itu nggak akan bisa diproses kalau yang memproses tidak ada. Dia hanya akan menjadi kumpulan data, belum mampu menjadi informasi, belum mampu menjadi penjualan terbanyak, belum mampu menjadi penjualan paling sedikit, belum mampu menjadi informasi total inventory, dan lain sebagainya. Sehingga disinilah kita membutuhkan aktivitas pengolahan data. Informasi merupakan hasil dari pemrosesan data tertentu yang bermakna serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi intinya apa? Kalau kita bisa mengolah data menjadi informasi, maka keputusan akan mudah diambil. Juga untuk fungsi kontrol, untuk pengendalian dan lain sebagainya. Pengolah data terdiri dari beberapa kegiatan. Ya, pertama adalah pencarian data. Nyari data biar cepat gimana caranya? Ngumpulin data, ya. Memelihara data, memeriksa data, membandingkan data, milih data, ngeringkas data, menggunakan data, dan lain sebagainya. Ini akan sangat mudah dilakukan ketika kita menggunakan pengolah data sebagai pengolah data, bukan menggunakan pengolah data sebagai pengolah kata.
Nah, beda D sama K ini penting banget. Itu bisa efisien jutaan tuh kalau misalnya kita benar-benar menggunakan secara efektif dan efisien. Yang tadinya harus gaji 2 orang, akhirnya cukup dikerjakan oleh setengah orang. Itu pun si orang itu masih bisa mengerjakan yang lain. Tadinya harus gaji 5 juta, sekarang cukup 1 juta. Udah irit 4 juta per bulan. Nah, itulah kerennya kita bisa memahami mengolah data dihubungkan sama kecepatan waktu kerja. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi misinya adalah gimana caranya irit, tapi kita enak. Irit tapi enak. Itu namanya genius of N. Boros tapi lambat. Itu namanya apa? Efektif dan efisien ya, Coach. Ya, efektif dan efisien. Kalau boros tapi lambat itu namanya bukan genius of N, tapi goblok of N. Lambat, boros lagi. Biasanya kan lambat tapi murah. Atau cepat tapi mahal. Nah, ini cepat tapi murah. Cukup menggunakan tools yang bahkan gratis. Google Sheet gratis. Excel hanya senilai bakso per bulan, sekitar 11.000 per bulan kalau langganan. Loh, apakah Excel juga banyak yang gratis tuh? Yang gratis tuh bajakan. Dan yang bajakan itu dilarang oleh sang pencipta karena mengambil hak orang lain. Oke, sekarang kita coba masuk ke lebih teknis. Database. Kalau ngomongin data, pasti ngomongin database. Database tempat dikumpulkannya data-data itu dalam sebuah tempat. Secara gampangan, database itu ada yang kompleks. Ya, contohnya kayak SQL Server punya Microsoft, MySQL, Oracle, Postgre, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang keluar berbagai macam database baru yang bisa digunakan oleh para pengguna. Lalu kemudian ada lagi yang levelnya lebih sederhana, namanya Microsoft Access contohnya. Jadi data dikemas dalam sebuah file. Itu konsep yang lebih sederhana, lebih simpel. Contoh lain, misalnya kayak the base dan lain sebagainya, itu data disimpan dalam file. Lalu kemudian ada lagi yang lebih sederhana lagi, data disimpan dalam spreadsheet. Data disimpan dalam spreadsheet. Nah, sekarang kita fokus di yang ketiga nih. Cara ngolah data paling gampang, database-nya pakai spreadsheet. Bagaimana caranya? Kita lanjut lagi ya. Spreadsheet sebagai pengolah data, maka harus diberi bahan baku yang harus diolah oleh mesin. Jadi bahan bakunya harus dapat diolah oleh mesin, bukan bahan baku yang dapat diolah oleh manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya cara membangun data harus mengikuti kebutuhan mesin, bukan mengikuti kebutuhan mata manusia. Kadang-kadang kita menyiapkan data, meletakkan data, mengolah data di Excel, di Google Sheet, tapi cara membuatnya berdasarkan pada kebutuhan manusia. Mesinnya bingung, mesinnya ngambek, gak mau kerja. Ini apa sih data nggak bisa diolah? Sehingga akhirnya yang mengolah siapa? Yang mengolah ya akhirnya kita sendiri. Nyari data kita sendiri, ngitung kita sendiri, menemukan data kita sendiri, memfilter data kita sendiri. Kenapa? Mesinnya ngambek. Kenapa mesinnya ngambek? Karena data kan bukan untuk kebutuhan mesin, tapi untuk kebutuhan manusia. Karena data itu dihadirkan untuk kebutuhan manusia, maka mesinnya ya udah lu kerjain sendiri aja deh. Gue mau diem aja gitu. Betapa menyedihkan karena kita membangun sebuah data untuk dimasukkan ke mesin, tapi mesinnya cuma diem, akhirnya kita ngolah sendiri. Itu sama kayak gini, kita punya mesin pemecah telur, tapi akhirnya telurnya dipecahin sendiri sama kita. Nah, akhirnya mesinnya nganggur, nggak kepake. Kira-kira itu ya. Jadi gambarannya, kenapa kok kerja lambat? Ya karena dikerjakan sendiri oleh manusia. Lu kan sudah pakai spreadsheet. Iya, tapi pakai spreadsheet-nya tidak sesuai dengan kaidah penggunaan spreadsheet. Kok bisa begitu? Karena spreadsheet-nya cuma dipakai untuk pengolah kata, dipakai buat nyimpen, tapi dia nggak bisa ngolah apa-apa. Ya, jadi ciri khas pengolah data dipakai untuk pengolah kata. Spreadsheet-nya banyak banget gitu ya. Spreadsheet-nya banyak, terus sheet-nya juga banyak. Jadi sheet-nya bisa sampai banyak gitu. Banyak dengan beda bulan, beda sheet. Beda bulan, beda sheet. Beda data, beda sheet. Ya, akhirnya kepakainya cuma buat manusia. Mesinnya diam, nggak ngapa-ngapain. Kuncinya di situ. Lalu kemudian kita lihat,
Kebutuhan spreadsheet untuk mengolah data itu kuncinya di sini nih. Spreadsheet sebagai pengolah data membutuhkan format, ya, format table. Format table itu dia butuhnya field dan record. Field itu dalam bentuk kolom, record dalam bentuk baris. Field mendefinisikan atribut dari sebuah entitas. Contoh misalnya, saya punya entitas namanya data pegawai. Maka fieldnya apa? Nama, alamat, nomor handphone, email, terus kemudian nomor KTP, dan lain sebagainya. Jadi dibangun dalam bentuk field, dalam bentuk kolom-kolom yang didefinisikan. Lalu kemudian record. Record itu menunjukkan satu data yang bersifat independen. Sehingga di dalam membangun data, maka satu baris hanya boleh dimiliki oleh satu data. Tidak boleh satu data membutuhkan lebih dari satu baris. Dan tidak boleh satu baris diisi oleh lebih dari satu data. Dan yang kedua, data harus independen, tidak boleh dependen pada data yang lain. Contoh, misal kita membuat data tanggal. Kadang-kadang yang diisi tanggal cuman atasnya aja. Lalu kemudian baris bawahnya nggak diisi tanggal. Dengan asumsi kan sama aja dengan atasnya. Akhirnya data yang di baris kedua dia nggak punya data tanggal. Nah, kenapa kok berasumsi di situ ada tanggalnya? Karena dikira di baris kedua sudah memiliki tanggal. Tanggal di mana? Tanggal di atasnya. Itu kan kata manusia, bukan kata mesin. Mesin mah kagak peduli. Di baris itu nggak ada tanggalnya. Yang ketiga, kalau jadi pengolah data, maka dia nggak boleh ada merging pada sel. Selnya nggak boleh di merge. Jadi data-data tersebut nggak boleh di merge. Kenapa? Karena kalau data di merge itu sebenarnya dia mengacu pada sel yang paling pojok kiri atas. Sehingga yang baris bawahnya seolah-olah udah punya data itu, padahal dia nggak punya. Nah, jadi gitu ya, gambaran secara umum. Nanti kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, kita bisa ngobrol kapan-kapan. Cuman kuncinya di sini. Kalau misalnya data kita sudah bisa didefinisikan menjadi kolom dan baris secara terstruktur, saya yakin ini sudah mampu untuk dikelola dengan lebih baik. Nah, lalu kemudian yang berikutnya. Sekarang kita ngebandingin nih, tadi ngomong Excel, Google Sheet, Excel, Google Sheet. Karena produk yang lain, ya ada banyak ya, ada OpenOffice, ada macam-macam, tapi saya kurang begitu menggunakan, jadi tidak berani untuk merekomendasikan juga, walaupun ada yang misalnya berorientasi pada open source. Gitu. Saya mau open source, pakai produk open source, pakai OpenOffice, pakai beberapa produk sejenis ya, itu bisa digunakan juga. Tapi saya untuk saat ini menginformasikan yang Excel dan Google Sheet. Apa perbedaan Excel dan Google Sheet? Excel punya fitur table, fitur yang tidak dimiliki oleh spreadsheet manapun, yang bisa kita pakai untuk mengolah data secara luar biasa. Ya. Bahkan konon kabarnya, table yang dimiliki oleh Excel itu sudah dipatenkan, sehingga Google Sheet pun nggak boleh membuat fitur sejenis. Ya, makanya kalau ditanya, emang Google nggak bisa bikin gituan? Pasti bisa. Tapi karena sudah dipatenkan, maka dia jadi nggak bisa. Sehingga satu-satunya yang memiliki table hanya Excel. Nggak bisa dicontoh sama yang lain. Beberapa fitur-fitur lain ada tuh di Google juga ada gitu ya. Bahkan function-function itu juga ada di berbagai tempat, bahkan mencontoh menggunakan yang sudah dipakai oleh Excel. Tapi untuk table, di semua spreadsheet nggak ada yang punya kecuali Excel. Padahal itu fitur paling powerful dalam mengolah data. Nah, masalahnya Excel ini tidak bisa digunakan secara online dengan mudah. Walaupun Excel sudah punya Excel online, tapi lambat. Sementara kita butuh pekerjaan yang online. Akhirnya Excel sama Google Sheet dapat kita combine. Ya, nanti kita combine Excel untuk kepentingan apanya, Google Sheet untuk kepentingan apanya. Dan itu kita ngobrol kapan-kapan. Sementara kita pilih salah satu, dan pagi ini saya ingin ngajakin rekan-rekan untuk mencoba Google Sheet ya, dengan mencari solusi. Google Sheet tapi kan nggak punya table. Oh, masih ada caranya. Masih bisa diakalin. Nah, akalinnya gimana? Nah, di sini kita mulai praktek. Langsung praktek.
rekan-rekan silahkan menyiapkan Google Sheet-nya masing-masing ya. Nanti Google Sheet-nya masing-masing disiapkan di laptopnya. Kalau yang nggak punya Google Sheet harus segera ngacung. Nanti kita bisa lihat berapa sih yang punya Google Sheet dan sudah membuka. Silakan yang punya Google Sheet ngasih, yang sudah siap Google Sheet ya, ngasih tanda icon apa gitu. Saya mau lihat siapa yang sudah punya, yang sudah siap. Kenapa nih enaknya? Yang sudah punya Google Sheet, yang sudah siap Google Sheet, pakai icon ngacung deh. Yang sudah Google Sheet ngacung gitu. Ngacung pakai ya, hands up ya. Yang sudah siap Google Sheet, yang sudah buka Google Sheet di spreadsheet-nya masing-masing, di laptopnya masing-masing. Ada Mas Rashid Ridho. Ya ini timnya siapa ya? Baru satu, yang lain? Nggak mau nyoba langsung? Sudah coach, sudah siap. Roto, boleh ngasih hands up, Mas. Kasih gini ya. Biar kita bisa ngitung yang udah siap untuk praktek berapa orang. Baru satu. Serius nih, baru satu aja. Nggak ada yang lain yang mau nyobain. Atau termangu. Dikira ini tausiah subuh. Ayo Mbak Indah, mana timmu? Ayo, silakan dikasih waktu. Belum ada, gampang caranya. Pada punya akun Google. Akun Google, di situ ada akun Drive. Di akun Drive bisa klik kanan untuk membuat spreadsheet. Google Sheet namanya. Jadi spreadsheet-nya namanya Google Sheet. Yuk silakan, saya beri waktu sampai jam 6.30 untuk siap-siap. Nanti kemudian kita mulai jam 6.30 ya. Ada waktu 5 menit. Dimaksimalin yang memang mau praktek langsung bisa segera untuk mempersiapkan Google Sheet-nya masing-masing. Google Sheet-nya kosongan seperti yang akan saya tunjukkan berikut ini. Ya, Google Sheet-nya kosong ya, tidak ada izin. Ya, apa Mbak Indah? Kok nggak bisa diklik ya, Coach? Apa sih guys? Laptopmu rusak iku. Laptopmu rusak. Dah. Enggak, ini loh kok nggak bisa diklik. Jadi dia pantas orang mendunia kowe iki Anda. Asam sama Mbak Indah. Ya, ayo silakan. Ada 3 menit lagi ya. Dibuka di drive-nya, lalu kemudian diklik kanan, bikin Google Sheet baru. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di layar yang sudah saya share. Jadi di layar sudah saya share, ada Google Sheet, masih belum ada judul ya. Judulnya kita isi dengan ini deh, dengan data piutang atau data hutang. Data hutang. Data hutang apa data piutang, Mbak Jihan? Data piutang aja coach, jangan data hutang. Banyak utangnya. Data piutang aja ya. Jadi data piutang yang harus ditagih gitu ya. Oke, judulnya data piutang. Yuk silakan, 3 menit lagi saya kasih kesempatan sambil nunggu teman-teman menyiapkan Google Sheet-nya. Silahkan yang mau ngobrol, tanya atau mau diskusi. Ada waktu 3 menit, kita kasih kesempatan teman-teman untuk nyiapin Google Sheet-nya masing-masing. Oke, aku bisa. Udah bisa, Indah? Ya. Iya, kamu kalau nggak bisa, tak laporkan Nabi Darwis. Oh ya, maaf ya. Agak loh. Bu Erni, ready? Belum. Nggak apa-apa, saya ikut aja. Oh, Saya ngikutin iya. prakteknya. Ikut kemana?
Nggak ngikutin prakteknya. Yang lain silakan. Ini Mbak Evara ini ya, bukan ya? Dokter Eva ya. Ada Dokter Eva, ada Pak Nono. Pak Nono siap nggak Pak? Coach Nano. Kalau Pak Suroto udah siap ya, udah biasa pakai Google Sheet. Ya, 1 menit lagi kita mulai. Bagaimana kita membuat tabel di Google Sheet. Nah, itu tantangan pertama. Bagaimana membuat tabel di Google Sheet. Untuk apa? Untuk kita pakai di kesempatan-kesempatan yang lebih jauh. 1 menit lagi, silakan. Siapkan. Oke, sambil saya lihat di chat, siapa tahu ada yang bisa dibahas. Dari Mbak Jihan ya, belum ada Google Sheet. Nah, ayo Mbak Jihan, diperjuangkan. Google Sheet itu gampang karena nggak perlu install, cukup dibuka Drive, lalu kemudian kita create Google Sheet. Linknya drive google.com. Drive google.com itu linknya saya share di grup ya. Setelah itu di dalam Drive tinggal kita create Google Sheet. Hari ini ya, Google itu sudah memiliki berbagai produk yang luar biasa, termasuk salah satunya menggunakan Google Form untuk berbagai kepentingan. Udah banyak kita gunakan, daftar sesuatu, macam-macam gitu. Nanti datanya akan masuk ke spreadsheet. Data spreadsheet itu bisa kita olah untuk kita kembangkan di kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Nanti kita bisa ngobrol kapan-kapan ya, untuk sesuatu yang lebih rumit, bagaimana memadukan data antar file Google Sheet, bagaimana untuk membangun filter, bagaimana untuk meng-create query, bagaimana mencari data spesifik di file yang berbeda untuk kita tarik, terus bagaimana dikoneksikan dengan Excel, bagaimana membuat grafik, bagaimana membuat macam-macam kita bisa obrolin kapan-kapan. Yang penting sekarang targetnya bagaimana menemukan tagihan jatuh tempo yang selama ini sering jadi masalah di bisnisnya Mbak Jihan. Sering kebablasan. Kenapa? Ya karena tidak ada fungsi kontrolnya. Bisa, padahal datanya ada, karena datanya tidak bisa diolah. Kira-kira begitu gambarnya. Oke, sudah jam 6:30 kita mulai. Ya. Pertama, kita memetakan area yang mau kita jadikan sebagai tabel. Contoh, misal nih ya, saya mau bikin area dari ini ya, sheet-nya saya kasih nama lembar kerja. Misalnya kayak gini ya, sheet-nya saya kasih nama lembar kerja, lalu kemudian saya membuat batas kiri, batas kanan, terus kemudian saya kasih ukuran 10, ini ya. Nah, kayak gitu ya. Saya kasih ukuran 10 untuk kolom A dan kolom H. Kolom A dan kolom H. Kolom A saya kecil 10, kolom H saya kecil jadi 10. A sama H, apa namanya contoh gitu. Terus kolom I kita kontrol shift panah kanan. Kontrol shift panah kanan akan berklik. Nah, gini ya. Akan terklik semuanya, lalu kemudian kita klik kanan, terus kemudian kita delete kolom. Nah, sehingga kolomnya hilang yang sebelah kanan. Yang tersisa tinggal A sama H. Nah, kayak gini ya. Jadi A sama H. Loh, kemana yang I dan seterusnya? Apa Mbak Indah? Yang caranya menghilangkan kolom sebelah kanan tadi pakai kontrol apa? Kita menghilangkan. Nih saya ulangi ya. Klik di kolom I, lalu kemudian tekan Ctrl Shift panah kanan. Untuk memilih kolom I sampai kolom Z. Lalu kita klik kanan, ya. Di situ ada delete kolom I sampai Z. Di delete kolom I sampai Z, klik, maka akan langsung
hilang itu kolom. Oke. Sehingga yang tersisa tinggal A sampai H. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah, lalu kemudian begitu juga untuk baris yang tadinya banyak banget nih. Kalau kita lihat ke bawah, barisnya sampai 1000. Kita batasin supaya mengendalikannya gampang. Saya mau bikin cuma 20 baris misalnya. Ntar kalau butuh lagi tinggal ditambah. 20 baris atau 30 baris. Sehingga kan di sini ya. Ini juga saya ubah jadi 10. Gini ya. 10. Di atas ada 10, di bawah ada 10. Baris ke-32 sampai bawah berarti Ctrl Shift panah bawah, lalu kita klik delete row. Nah, jadi tampilannya jadi kayak gini nih, jadi kayak kotak gini. Jadi barisnya yang nggak kepake hilang, kolomnya yang nggak kepake juga hilang. Oke, sampai sini silahkan diikutin. Nanti bagi yang sudah bisa ya kita akan lanjut ya. Bagi yang belum bisa, ya dicoba ngikutin sebisa-bisanya. Terus nanti di situ, setelah kita sudah membuat seperti ini, kita sekarang bikin datanya. Contoh misalnya, datanya adalah begini nih. Data tanggal. Gini ya. Tanggal nota. Misalnya. Nomor nota. Terus kemudian karena kan data piutang customer. Terus kemudian total piutang. Nah, ini ya, piutang atau nominal. Nah, gini. Terus jatuh tempo. Banyakkan satu ya, saya delete. Nah, jadi gini ya. Nih, ceritanya datanya begini. Kita bikin gampang-gampangan aja. Tanggal, nomor nota, customer, nominal, jatuh tempo. Silakan disiapin. Ada Papi Riko. Apa kabar Papi? Kabar baik. Ya, ini lagi kangen sama. Papi udah balik belum? Udah. Durennya udah habis, semuanya udah habis. Ih, Papi sama Abi, Masya Allah, duren terus, makanya dimarahin ayah. Iya. Biasa. Abi harus dipaksa solo karena dia harus memberikan energi ke teman-teman sebelum grand opening. Iya. Izin ini nyimak. Siap, Papi. Oke, Pak Jarot, apa kabar? Hadir juga. Baik, Gut. Ya. Mohon izin menyimak, Gut. Boleh, Mas Suwun, Pak, sudah berkenan hadir. Siap. Baik. Kita coba ya, sudah ada kolom tanggal, nota, customer, nominal, sama jatuh tempo. Nah, sekarang nih, bagaimana caranya bikin tabel seperti yang tadi sudah saya informasikan? Ini di blok aja, dari atas sampai segini. Area yang tadinya kita jadikan sebagai border, kita biarin kosong, supaya data kita tidak ke pinggir-pinggir amat, sehingga tidak nempel, jadi tampilannya enak. Terus kebutuhan lain, sewaktu-waktu kita mau mengolah data tertentu. Nah, kadang-kadang data tertentu itu kita bisa olah untuk temporer di kolom A atau kolom G yang kita kosongin tadi. Jadi kolom kosong ini bisa untuk macam-macam kebutuhan, begitu juga dengan baris paling bawah bisa untuk macam-macam kebutuhan. Kenapa kok ukurannya dikecilin? Biar cakep aja. Jadi alasannya cuman supaya kelihatan enak dan mudah. Oke, ada Pak Riko sudah izin menyimak. Oh ya, sangat diizinkan. Tidak diizinkan, saya takut kualat nanti. Lanjut ya. Sudah siap, sudah diblok di area B2 sampai F30 ya. B2 sampai F30. Di situ ada format. Dipilih format ya. Kebetulan settingan saya menggunakan settingan English sehingga bahasanya juga bahasa Inggris. Settingan nanti di rumusnya juga akan menggunakan bahasa Inggris. Bedanya apa? Kalau English pakai koma sebagai delimiter, kalau Indonesia pakai titik koma sebagai delimiter. Delimiter itu pembatas antar atribut di sebuah rumus.
Yang kedua, kalau English dia menggunakan menggunakan format titik untuk menunjukkan koma. Jadi misalnya 10,3 itu ditulisnya dengan 10,3. Berbeda dengan kalau Indonesia 10,3 ditulis 10,3. Yang terakhir, format tanggal. Ini paling penting dan paling berbahaya. Ketika di English itu formatnya adalah bulan, tanggal, tahun. Sementara kalau Indonesia formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Solusi paling gampang, cara membuatnya adalah dengan menggunakan tahun, bulan, tanggal. Maka baik yang versi format English maupun yang format Indonesia, dua-duanya akan bisa terpenuhi. Oke, kita lanjut kembali bikin tabel. Di sini ada menu yang namanya alternating colors. Alternating colors. Nah, ini bisa diklik. Kalau sudah diklik, maka dia akan memunculkan data di sebelah kiri. Tapi dipakai mana? Nah, jadi kayak gini ya. Bisa dilihat. Dia jadi tabel. Nah, kita nggak suka dengan warna yang ditawarkan. Kita mau bikin warna sendiri, boleh juga. Misalnya kayak gini. Nah, gini ya. Kita bisa bikin sendiri, bahkan kita bisa custom dengan warna yang kita sukai. Jadi udah bisa kelihatan tabelnya lebih rapi dan lebih manis dilihat. Ya, tanggalnya yang headernya kita kasih huruf besar. Oke, sampai di sini saya kasih waktu 1 menit buat melakukan eksekusi. Kalau nanti nggak kejar ya bisa nonton rekamannya. Setelah itu ya kita sudah memiliki tanggal, nota, customer, nominal, jatuh tempo ya, jatuh tempo. Nah, sekarang kita pakai entrian gampang-gampangan. Sebelumnya satu field harus memiliki sebuah data yang sama. Contoh, tanggal. Tanggal kita mulai dari 3 sampai ke 30 kita blok dulu. 3 sampai 30 kita blok dulu. Lalu kemudian kita masuk ke format, masuk ke number, masuk ke more format, masuk ke custom number format. Number, masuk ke more format, masuk ke custom number format. Jadi pilih format, pilih number, pilih more format, pilih custom number format. Nanti kalau itu diklik, apa yang terjadi? Akan muncul seperti ini. Nah, tinggal kita masukin aja. Formatnya apa? Formatnya adalah di sini ya, DD, MMM, YYY. Berarti kita masukkan format tanggal, DD, MMM itu bulan, YYY itu adalah tahun. Nah, kalau ini kita oke, maka ketika kita memasukkan di sini, kita klik ya, klik, kita masukkan 2021 bulan 11 tanggal 2. Nah, munculnya akan seperti ini. Ya. Jadi, nah, kalau udah begitu, kita klik ya, kita klik gitu. Kita akan memunculkan data seperti ini. Jadi memunculkan date picture namanya. Date picture itu ya kayak gini nih. Kita bisa pilih misalnya tanggal 18. Klik lagi tanggal 27. Kenapa? Karena formatnya sudah tanggal. Nah, kalau formatnya udah tanggal gini aman. Jangan sampai menuliskan gini. Misalnya 15 apa ya namanya? 15 Mei gitu ya. Kita masukkan 15 Mei 2021. Ini sama sistem kalau yang English pasti dianggap dia sebagai teks. Sehingga ketika diklik-klik dia nggak bisa. Nah, dia bukan tanggal. Cara nulisnya tahun dulu, bulan, terus baru tanggal. Ini kita coba ya. Nih, jadi tandanya apa? Ketika dia menjadi tabel kolom tanggal, tandanya kalau di double klik memunculkan date picture. Date picture itu pilihan tanggal, namanya date picture. Kita bisa klik untuk mengubah tanggalnya. Sampai di sini semoga bisa mengikuti ya. Lalu kemudian saya kepengen
format yang sudah saya buat di tanggal, itu saya buat juga jatuh tempo. Gini ya, kita tinggal klik kanan, paste spesial, lalu paste format only. Klik kanan, paste spesial, lalu paste format only. Paste format only. Jadi ketika dipilih ya, kita akan mengcopy hanya formatnya saja. Datanya nggak di-copy, ya, rumusnya nggak di-copy, tapi formatnya di-copy menjadi format tanggal. Karena kebetulan tanggal sama jatuh tempo, tipe datanya sama-sama date. Maka kita bisa masukkan. Atau kalau sudah biasa, bisa menggunakan shortcut Ctrl Alt V. Nah, jadi bisa dibayangkan, kalau misalnya masih belum biasa, pasti yang dipakai mouse. Padahal dari hasil riset saya kecil-kecilan, saya uji waktu ya, pegawai yang menggunakan mouse untuk mengolah data itu lebih tidak efisien dibandingkan yang menggunakan keyboard. Sehingga saya punya rumus sederhana, kalau pegawai pengolah data, maka kapasitas komposisi penggunaan mouse maksimal 25% dari lama dia kerja. Jadi kalau misalnya dia kerja 8 jam sehari, maka dia hanya boleh pakai mouse maksimal 2 jam. Kalau misalnya kita melihat ada pegawai kita, pengolah data, yang kerjanya itu tangannya nggak pernah lepas dari mouse, sebaiknya dikasih surat peringatan. Kalau sampai besok tangannya masih nempel ke mouse terus, kasih surat pemecatan. Nah, kira-kira begitu ya. Kenapa? Karena dia nggak efisien. Jadi kalau pegawai kita pengolah data yang sehari-harinya berinteraksi dengan data, kapasitas komposisi menggunakan mouse maksimal 25%. Kalau sudah begitu, berarti dia harus paham shortcut. Dia harus hafal shortcut. Karena dengan shortcut itu akan membuat kita bekerja jauh lebih cepat daripada kalau menggunakan mouse. Sehingga 1 menit menggunakan shortcut itu bisa jadi sudah setara dengan 4-5 menit kalau harus menggunakan mouse. Artinya waktu lebih efisien dan kerjaan lebih cepat diselesaikan. Ini ya, sehingga kita coba, ini pakai mouse nih karena untuk sekedar demo aja. Nanti kalau udah biasa pakai shortcut. Format only. Sehingga di sini pun ketika kita masukkan data, maka hasilnya sama. Hasilnya akan menjadi date. Jadi date juga. Kira-kira seperti ini ya. Nah, sekarang untuk nomor nota customer, karena dia teks, maka kita ubah jadi plain text. Nah, ini jadi penting. Jadi sebelum kita menyiapkan data, mengisi data, maka kita definisikan dulu di masing-masingnya ya, sebagai plain text, karena dia adalah teks ya. Lalu kemudian nominalnya kita ganti dengan, nah jadi mendefinisikan dulu number. Nah, sehingga kalau dimasukin angka, nah udah pasti gini. Jadi kalau di number ya, itu nggak boleh memasukkan titik atau koma, kecuali kalau memang benar-benar di belakang koma. Jadi kalau misalnya memasukkan 500.000 gitu, nggak boleh 500.000, karena itu untuk pengolah data, bukan pengolah data. Kalau pengolah data, nah dia begini, kalau diklik-klik dia akan berubah jadi 500.000 versi angka saja. Kalau dilepas, dia akan langsung memunculkan formatnya, ada pembatas per masing-masing 3 digit dari angka yang kita miliki. Nah, ini penting, kenapa? Karena kalau misalnya kadang-kadang nih 0 gitu ya, itu ada 0 yang ditulis dengan strip ini. Nah gini, ini teks. Sehingga kalau teks diaduk sama angka, ya otomatis rumusnya akan bingung. Untungnya Google Sheet yang versi sekarang itu sudah menunjukkan di mana errornya. Coba kalau misalnya yang versi awal-awal dulu, errornya disuruh nyari sendiri. Dan itu kalau nggak biasa bisa berhari-hari. Saya sering ketika ada rekan-rekan perusahaan yang timnya diskusi gitu ya, konsultasi, tanya, Pak ini kok error Pak rumusnya? Mereka udah utak-atik nemu nggak nemu dari ribuan data yang udah mereka punya. Begitu saya coba di-share ke saya untuk saya lihat, saya klik rumusnya, nggak sampai 5 menit saya udah ketemu di mana
titik kesalahannya. Kenapa? Karena Google Sheet sudah nunjukin errornya di mana dan cara mencarinya di mana. Nah, begitu ketahuan, wah ternyata begini. Akhirnya langsung ketemu. Ini salah satu contoh buku nyatanya Pak Suroto, timnya Pak Jarot ya. Berhari-hari nyari nggak ketemu-ketemu gitu. Begitu ditunjukkan salahnya di mana, ketawa dia. Wah, ternyata salahnya cuma gini aja, nyari nggak ketemu-ketemu. Ya karena memang ini bagian dari kebiasaan dan pemahaman. Oke, kalau sudah, sekarang saya ingin membuat data yang saw. Jadi misalnya kayak gini nih, customernya misalnya ya, Salim, nominalnya 400.000, infonya misalnya 10 November. Jatuh temponya 10 November. Terus di sini kita ambil data dulu ya secara acak. Kayak gini ya misalnya. Terus ini misalnya datanya dibikin. Nah, karena kita pengen tahu yang jatuh tempo, maka datanya kita ubah jadi data agak lamaan. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini diubah jadi data agak lamaan supaya kita tahu mana yang jatuh tempo. Nah, gini. Ini contoh nih ya. Jadi kita udah lihat, oh masih ada yang kurang lama ya. Sebentar. Ini kurang lama. Gini aja. Nah, gini ya. Jadi ada yang sudah jatuh tempo dan ada yang belum. Ada yang sudah jatuh tempo dan ada yang belum. Ah ya ini tambahan. Makanya kok ada yang data nggak kepake. Ini saya tambahin lagi. Dia statusnya sudah bayar apa belum. Nah, gini ya. Nah, untuk sudah bayar apa belum, kita bisa pakai checklist begini. Formatnya kita masukkan ke conditional formatting. Ya. Lalu kemudian di sini ada pilihan. Sorry, bukan conditional formatting ya. Kita masukkan ke data validation. Data validation, ini nih. Kemudian di sini ada pilihan checklist, nah, checkbox ya. Nah, ini jadinya begini, checkboxnya begini. Nah, ini ternyata conditional formattingnya lupa belum dihapus, kita hapus dulu. Nah, gini ya. Jadi nanti yang sudah bayar sama yang belum bisa kita filter, kita bedain. Oke, sampai di sini silahkan dicoba dulu. Saya kasih waktu sekitar ya berapa ya, 2 menit dah untuk dicoba gitu. Izin Ya. tanya Coach. Yang Apa? nota tadi formatnya apa Coach? Kalau nota kan primer ya? Nota ini kita bisa menggunakan format number plain text. Nah, Kalau checkbox Coach tadi checkbox ya. Ini di sini ada data validation. Saya ulangi lagi, checkboxnya saya batalin dulu menjadi kayak gini ya. Nah gini, ini kosong nih. Jadi bayar masih kosong, nggak ada apa-apanya. Kita blok daerah yang mau kita pilih ya. Terus kemudian di sini kita masuk ke data, masuk ke data validation. Nah, data validation di situ ada checkbox. Nih checkbox nih. Klik checkbox. Lalu kemudian kita save. Maka dia ada checkbox. Bisa dicontreng nih. Oh, bisa dicetik-cetik kayak gini. Gampang kan ya? siap Coach, siap. Oke, sekarang nih cara yang pertama untuk mengetahui mana yang jatuh tempo dan mana yang tidak. Ya. Cara pertama adalah menggunakan conditional formatting. Cara pertama menggunakan conditional formatting. Perhatikan baik-baik, saya ingin membuat
name range terlebih dahulu. Nama range terlebih dahulu agar supaya bisa memudahkan kita dalam memfilter atau mengelompokkan data. Bagaimana caranya? Nama range atau name range ya, atau rentang nama kalau bahasa Indonesia di Google Sheet yang versi bahasa Indonesia judulnya atau fiturnya bernama rentang nama. Perhatikan, saya mulai dari baris ketiga yang merupakan data, itu kemudian kita blok sampai baris terakhir di 30 ya. Yang border luar kita abaikan, kita hanya fokus di yang dalam aja ya. Maka di terakhir ini kita kasih rentang nama atau name range. Caranya gimana? Caranya di sebelah kiri atas ada name box. Name box yang kelihatan di sini nih. Nah, ini namanya name box. Atau ya, ini kita ulangi. Kita klik di sini, kita masuk ke sini, name box. Atau kalau misalnya kita mau langsung ke sini pakai Ctrl J aja, Ctrl J. Nah, gitu langsung. Ctrl J jadi cepat. Jadi kita nggak usah pegang mouse lagi. Contoh ya, bagaimana kalau nggak pakai mouse? Caranya gimana? Nih, lihat. Ini pakai keyboard ya. Nah, pakai gini langsung. Kalau ini datanya dikit, mungkin nggak begitu kelihatan antara pakai mouse sama pakai keyboard. Tapi kalau datanya banyak, kita langsung bisa merasakan selisih waktu yang bisa ditimbulkan gara-gara kita pakai keyboard atau pakai mouse. Tentunya pakai keyboardnya ngerti caranya. Kalau nggak ngerti caranya, akan begini. Klik satu-satu gitu ya. Sampai habis ya lama juga. Jadi solusinya apa? Pakai kombinasi Ctrl Shift untuk memainkan blocking dari sebuah range. Nah, jadi cepat. Lalu masuk ke dalam name box. Kalau pakai mouse, mouse-nya harus digerakkan dulu ke kiri atas. Tapi kalau pakai shortcut, pakai Ctrl J, maka langsung masuk ke dalam name box. Nah, ini kita harus membiasakan shortcut karena mempercepat waktu. Makanya tim pengolah data kita itu harus dipaksa, kamu harus memahami minimal 50 shortcut untuk menggunakan Google Sheet atau Excel. Nah, mereka biar mencari sendiri, lalu merisam, kumpulin ke kita. Jadi nanti kita nagih, mana shortcut yang sudah kamu pelajarin. Sehingga dengan begitu dia terpaksa untuk mencari dan kemudian mengimplementasikan. Karena kalau udah pakai shortcut, bisa dijamin waktu bekerja akan jauh lebih cepat daripada kita nggak menggunakan shortcut. Oke, setelah kita tadi mendefinisikan blok ini tadi ya. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa untuk menggunakan nama, misalnya karena di sini judulnya lembar kerja, maka saya akan menggunakan untuk tabelnya, saya kasih nama LK area. Nah, gini ya. LK itu untuk mendefinisikan ini ada di sheet mana. Area untuk mendefinisikan ini apa yang dimaksud. Kemudian saya enter. Nah, maka ketika saya mendefinisikan di sini LK area, maka kan langsung bisa di blok. Langsung bisa di blok. Lalu kemudian yang kedua, saya mau memasukkan data tanggal. Saya memasukkan data tanggal. Misalnya data tanggal, ya, itu saya blok dari atas sampai bawah. Nah, begini ya, dari atas sampai bawah. Tapi bawahnya sampai di baris ke-30, karena baris 31 adalah merupakan border. Jadi sampai 30. Nah, di sini kita Ctrl J lagi, lalu kemudian kita kasih nama LK ya, TGL. Nah, jadi kayak gini. Jadi LK-nya tetap supaya rapi, supaya ketika dilihat di sini, nah seperti ini, dia kumpul urut secara abjad. Kalau namanya tidak teratur dan tidak terstruktur, nanti urut-urutannya jadi kacau balau, jadi dia lompat-lompat. Nah, maka sekali menggunakan awalan LK, maka kasih LK semua untuk semua range yang ada di sheet lembar kerja. Nah, kayak gitu ya. Misalnya nggak mau pakai LK, pakai lemker gitu, boleh. Lemper juga boleh, suka-suka. Yang penting ada kesamaan untuk memudahkan penggunaan. Nah, kayak gini ya. Begitu juga dengan nota. Saya tinggal blok di sini, lalu dikasih nama LK nota. Demikian juga dengan customer, saya menggunakan LK customer. Nah, gini. Nominal juga gitu,
saya menggunakan LK nominal atau saya singkat dengan LK nom aja. Jatuh tempo juga begitu, kita singkat dengan LKJT misalnya, lembar kerja jatuh tempo. Bayar kita juga kasih dengan nama LK bayar. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini sudah banyak name range yang kita buat. Name range yang kita buat. Jadi sampai di sini harusnya gampang dan nanti bisa diulang-ulang, diterapkan untuk bisa digunakan dalam cara mengolah data. Nanti kalau sudah kasuistik masing-masing boleh discuss untuk kedepannya supaya ini bisa menjadi solusi membuat pekerjaan di perusahaan kita jadi lebih cepat dan lebih mudah. Baik, sekarang setelah kita sudah mendefinisikan range ya, sekarang kita mulai solusi pertama. Bagaimana caranya agar bisa memfilter mana yang jatuh tempo dan mana yang belum. Dan mana yang jatuh tempo tapi sudah bayar, gitu ya. Jatuh tempo sudah bayar mah nggak usah dipikir. Yang dipikir jatuh tempo belum bayar. Sekarang caranya gimana? Kita pakai conditional formatting. Cara pertama, conditional formatting. Ya, cara pertama, bagaimana caranya? Kita pilih LK area. Nah, gini ya, dipilih dulu LK area sehingga keblok tuh semua area yang ada di ruang kerja kita, di lembar kerja kita. Terus kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Kita masuk ke format conditional formatting. Gitu ya. Conditional formatting. Nah, lalu kemudian di sini kita ganti nih format cell jika ya apa yang kita format jika kita rumus, kita bikin rumus. Kita bikin rumus. Apa rumusnya? Nah, di sini kita klik di sini sama dengan rumusnya jika sama dengan ya. Kita lihat kolom F. Kolom F berarti F3. Nah, F3. F3 karena F-nya mau kita kunci, maka F-nya dikasih absolut. Kasih absolut itu kasih S. S dolar depannya ya. Nah, F3 apa? F3 lebih kecil daripada atau sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan nah, begini. Ini ya. Jadi kita kasih kondisi begini. Maka Izin, Coach. Ulangi, Coach. Sebentar, Coach. oh ya. Ya, sebelum saya ulang cerita dulu sedikit, maka untuk yang sudah jatuh tempo warnanya akan merah. Tapi yang kosong kok juga merah? Ya karena rumusnya baru satu, nanti kita tambahin. Dia jatuh tempo merah. Sekarang kita uji. Misal di sini kita ganti menjadi tanggal 5. Tanggal 5 ya. Enter. Warnanya merahnya hilang. Kita ubah jadi tanggal 4. Merahnya hilang. Kenapa? Karena ini namanya conditional formatting. Kalau gini, maka pegawai nggak usah ngasih warna satu-satu. Ini udah selesai kasih warna, udah selesai kasih warna. Betapa menyedihkan cara kerja seperti itu. Nah, dengan conditional formatting kita langsung cepat ceret dan dengan begini ya. Bagaimana cara mencarinya dari ribuan data yang sudah kita miliki? Oh, caranya gampang. Caranya adalah dengan kita lakukan seperti ini ya. Perhatikan, kita masuk ke data, kita create filter. Nah, sudah di-create filter, lalu kemudian yang sudah jatuh tempo kita kasih cari. Di sini ada filter by color. Kita cari yang warnanya merah. Nah, maka yang muncul di tabel hanya yang jatuh tempo. Bisa dibayangkan? Nah, sekarang itu yang baris kosong kok ikutan muncul warnanya. Bagaimana solusinya? Nah, ini sekaligus untuk mengulangi apa yang ditanyakan sama Mas Sam. Kita ulangi lagi. Kita blok di area ya. Kita blok di area, lalu di sini kita hapus ya. Kita hapus. Ya, masih kosong nih. Ya, bukan sulap, bukan gitu ya, Mas Sam ya. Jadi, kita ingin membangun conditional formatting. Namanya conditional formatting itu adalah kita format jika kondisinya terpenuhi. Kita format jika kondisinya terpenuhi.
Nah, bagaimana caranya? Caranya kita add rule ya di sini ya. Lalu kemudian di sini kita pastikan format selnya kita ganti dengan rumus custom formula is, nah, gitu ya. Custom formula is. Nah, begini. Maka dia akan diformat jika formulanya bernilai seperti rumus. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah sama dengan, ya. Saya akan mencari yang jatuh tempo dikasih warna, yang jatuh tempo dikasih warna, sama dengan, ya, F3. kolom jatuh temponya di F, Mana? maka saya kasih F3. F3, gini ya. Loh, kenapa kok F-nya dikasih absolut? Supaya dia nggak geser-geser, karena nanti kolom B juga butuh F, kolom C juga butuh F, kolom D juga butuh F, kolom E juga butuh F, kolom F juga butuh F, kolom G butuh F untuk validasi. Jadi kuncinya di F, maka F-nya dikasih absolut. Tapi tiganya nggak dikasih absolut, supaya apa? Ketika dia turun, dia ngikutin. Nah, jadi baris keempat ya akan melihat F4, baris kelima akan melihat F5, baris keenam akan melihat F6, dan seterusnya. Ya. Kolom F3 lebih kecil sama dengan hari ini. Hari ini itu apa? Rumusnya now. Nah, begini ya. Maka yang lebih kecil sama dengan hari ini akan berwarna. Itu 0 berapa itu, Gus? 0 ya? No kurung buka kurung tutup, Bu. Oh, oke. Nah, gini. Karena dia kan rumus harus dikasih Oh kurung iya, buka. oke. Terus warnanya kok hijau, nggak keren, kurang kinclong gitu. Saya warnanya apa? Warnanya begini misalnya. Tuh, warnanya begini ya. Kalau dia sampai jatuh tempo, tak kasih warna merah. Oke. Kurang enak, kasih tebel. Nah, kurang apa coba? Kasih underline. Yes, lengkap. Kasih apa lagi? Kasih miring. Udah. Jadi suka-suka kita mau dikasih Iya. format seperti apa. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, itu yang kosong-kosong kok juga berwarna? Nah, berarti kita pakai rumus N. Maksudnya gini, kita yang dikasih warna itu hanya yang lebih kecil daripada sekarang, dan yang baris ke C-nya, kolom ke C-nya itu enggak kosong. Kolom ke C-nya tidak kosong. Berarti kita pakai N. Nah, bagaimana cara membuat rumus N? Ini yang sudah jadi rumus kita geser dikit ya. Kita jauhin dikit. Di sini kita pakai rumus N. Nah, N dari dua statement yang harus terpenuhi dua-duanya, maka dia baru akan memberi warna. Berarti apa? N kurung buka, kurung tutup. Nah, gitu ya. Rumus ini yang sudah kita bikin, kita pindahkan ke sini. Nah, begini ya. Ingat, karena saya pakai English, maka saya pakai koma. Bagi yang pakai Indonesia, pakai titik koma untuk mendelimiter antara kondisi satu dengan kondisi yang satunya lagi. Kalau kondisi satunya adalah yang lebih kecil daripada hari ini, maka kondisi satunya adalah yang C-nya, berarti C3, ya, C3 sama pakai dolar C3 dengan rumusnya kayak gini. Ini rumusnya saya share di saya share di chat ya, di Zoom chat. Maka kita akan mendapatkan kondisi seperti ini. Nah, lalu dan yang kosong tidak berwarna merah. Rumusnya gimana? Rumusnya begini. Sebentar. Silakan dicek di Google di Zoom chat ya. Kita kasih waktu teman-teman untuk nyoba sekitar 1-2 menit sambil saya izin keluar sebentar. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan.
Oke, bagaimana? Sudah bisa mencoba apa belum? Sudah, Coach. Sekarang udah bayar harusnya tidak berwarna merah. Udah bayar harusnya tidak berwarna merah. Sekarang kita klik di sini. Nah, oh, sudah bayar tapi kok warnanya masih merah. Berarti ada yang kurang rumusnya. Sekarang kita ulangin lagi. Rumusnya adalah LK area kita blok lagi. Ini kita edit nih rumusnya. Kenapa? Karena kurang. Statementnya kurang. Ada yang belum lengkap. Yaitu jika kolom G, ya, kolom G3, berarti kita kasih lagi kolom G3 harusnya sama dengan false. Rumusnya akan saya copy lagi. Saya share di Google, di Zoom chat ya. Saya share di Zoom chat. Nah, dengan begini kalau misalnya dia sudah bayar, hilang tuh warnanya. Kayak gitu kan? Nah, bagaimana jika datanya banyak banget? Tinggal kita filter. Filter yang berwarna merah. Berarti cuma ada satu dan itu bisa langsung dipakai. Ini cara paling gampang. Cara gampang-gampangan menggunakan conditional formatting. Langsung bisa ketemu yang belum bayar. Dan ketika ini sudah saya bayar, saya checklistnya di sini nih, klik gitu ya. Maka warnanya langsung hilang merahnya. Tuh, tapi kok belum hilang. Kita filter lagi, kita oke. Langsung hilang. Apakah datanya hilang? Enggak. Kalau kita balikin di sini, datanya masih tetap ada seperti sedia kala. Ini ya. Dan besok ketika sudah tanggal 4, maka ini akan muncul warnanya merah. Sebagai contoh, ternyata dia, jadi warna itu ngikutin dari data. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngasih warna dan segala macam. Dengan begini, maka kita akan bisa mendapatkan kondisi data apa yang kita cari akan mudah karena bisa difilter. Difilter dengan apa? Difilter dengan warna. Filter by color. Ya biasanya kan kita filter by value. Nah, di sini ada filter by condition. Kita juga bisa filter by color. Nah, nanti tinggal dipilih mau pakai yang mana. Sehingga kita bisa mudah memfilter, mencari data yang kita inginkan atau kita ingin dapatkan. Sampai di sini cara pertama kita anggap selesai. Masih mau lanjut cara yang kedua atau mau latihan dulu kapan-kapan? Boleh, silakan. Diusulkan karena waktunya sudah jam 7 lebih dan saya harus siap-siap ngurusin kerjaan yang lain. Silakan yang mau tanya dulu sebelum kita mohon izin untuk dicoba dan dipraktekkan. Tapi kalau masih berminat untuk lanjut, kita cari waktu lain untuk bisa kita lanjutkan lagi obrolan kita pada hari ini. Bagi yang ingin mencoba mengetahui file saya juga share ya. Saya share di Google di sini ya. Silakan diakses juga. Silakan diutak-atik juga. Saya share. Saya kasih kesempatan untuk edit juga. Dan nanti kalaupun kacau ya tinggal dibalikin lagi. Nanti biar ketahuan siapa yang kacau. Coach. Linknya saya copy ke ini ya. Saya copy ke chat. Nah, itu. Jadi silakan dicoba, silakan dilihat, silakan diutak-atik. Nanti kalaupun ada yang keliru atau ada yang salah, tinggal japri saya, ntar saya balikin lagi. Ini cara pertama. Emang ada banyak cara, banyak banget cara untuk kita pakai. Termasuk kita nanti bangun jadi dashboard ya. Jadi supaya nanti kayak bujihan, nanti nggak perlu harus bukain satu-satu, terus harus memfilter lagi, cukup pakai dashboard aja. Nah, kita obrolin di kesempatan yang berbeda.
karena ini adalah sifatnya mendadak, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa mengambil keuntungan dari obrolan kita pada hari ini. Pak Sam, monggo, mau ngobrol apa Pak? Tadi terkait dengan apa namanya codingnya ya, terkait dengan ininya, rumusnya tadi yang dari C3 terus apa namanya kurang dari lebih dari tanda kutip itu 2 itu maksudnya apa tadi? Oke, kita buka lagi ya. Kita masuk ke conditional formatting dari LK area. Yang mana Pak? Habis C3. Oh ini ya. Kurang, lebih kecil, lebih besar gini ya? Lebih kecil, lebih besar ini artinya tidak sama dengan. Ini artinya tidak sama dengan. Kalau gini kan sama dengan. Nah, kalau gini tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan, tidak ada, harusnya kan tidak sama dengan itu kan begini nih gambarnya ya. Tapi di komputer nggak ada, sehingga diganti dengan lebih kecil, lebih besar. Artinya tidak sama dengan. Seperti itu Pak Sam. Oke, siap. Mbak Jihan gimana Mbak? Timnya udah bisa untuk mencoba? Gimana tim sudah bisa mencobanya? Nah, kalau belum bisa mencoba, gampang. Ini linknya saya share ya. Terus kemudian bisa dipakai buat latihan. Yang penting dicoba sehingga bisa tahu, bisa merasakan dan bisa mengimplementasikan. Silakan mendefinisikan sendiri problem dan solusinya. Kalau kesulitan menemukan caranya, bisa diskusi dengan saya secara lebih personal untuk tujuan membuat agar tim menjadi bisa bekerja dengan efisien, bisa bekerja dengan efektif, dan yang pasti akan menghadirkan sesuatu yang produktif. Ujung-ujungnya, kalau mereka kerja dengan cepat, mereka kerja dengan mudah, maka yang pasti adalah perusahaan diuntungkan. Kenapa? Nggak butuh orang banyak dan nggak butuh duit banyak untuk menghadirkan keuntungan atau sesuatu yang sama. Nah, ini menjadi penting karena di berbagai tempat banyak kasus perusahaan-perusahaan itu menghabiskan duit banyak untuk ngebayar orang yang kerjanya lemot, bukan karena mereka nggak mau kerja, tapi karena mereka nggak tahu cara kerja. Nah, cara kerja ngolah data disamain dengan cara kerja merangkai kata. Ya, udah pasti beda lah. Jamrut aja kalau merangkai kata butuh waktu berjam-jam. Terima kasih yang sudah berkenan bersedia untuk ikutan nimbrung pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang berbeda. Kita janjian di forum grup untuk bagaimana cara kedua, bagaimana cara ketiga, bagaimana kalau dijadiin dashboard, bagaimana kalau dijadiin grafik, ntar bertahap. Yang penting sekarang ini dulu dicoba, dan saya usul semua semua yang punya tim pengolah data di challenge minimal harus mengenal 50 shortcut untuk bisa digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Nanti mereka silakan bikin riset sendiri. Contohnya Ctrl D untuk duplicate, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste ya, Ctrl Shift V untuk paste text only atau paste value only, Ctrl Alt V untuk format only dan lain sebagainya. Dan kalau pakai Google Sheet, saya sarankan jangan menggunakan Mozilla karena dia nggak cocok, nggak kompatibel. Kalau mau pakai Google Sheet, gunakanlah Microsoft Edge atau Chrome. Ya. Chrome. Kompatibel. Kalau pakai Mozilla nggak kompatibel, sehingga shortcutnya banyak yang bisa digunakan karena dianggap sebagai shortcutnya browser, bukan shortcutnya dari Google Sheet itu sendiri. Terima kasih. Pertanyaan boleh ditanyakan di kesempatan yang berbeda. Saya mohon izin karena harus ada aktivitas lain pagi ini. Semoga kita bertemu di kesempatan yang berbeda. Mohon maaf. Terima kasih, Coach Salim. Terima kasih, Coach. Jazakillah, Coach. Jazakallah, Barakallah. Coach. Coach.